Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari kelompok Project Akhir Sistem Digital Lanjut dengan judul project yaitu Arkanoid Clone. Anggotanya terdiri dari saya sendiri Abdul Haris Muhasibi, lalu ada Muhammad Syauki Mutakin, lalu ada Muhammad Rafito Gifari, lalu ada Muhammad Ahmad Faiz Abu Bakar, lalu ada Alif Arya Satya Rafiq, dan juga Muhammad Sean Eliora Riba. Ada latar belakang. Jadi latar belakang kita membuat project ini yaitu salah satunya untuk mencoba perangkat keras dari FPGA sendiri. Yaitu FPGA sendiri yaitu Field Programmable Gate Array. Di sini FPGA bisa memberikan kemampuan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem secara langsung pada perangkat keras dengan tingkat kostumisasi yang tinggi. Lalu untuk game Arkanoids-nya sendiri itu adalah sebuah permainan klasik yang menggabungkan sebuah elemen ketangkasan dan strategi. Jadi itu menjadi pilihan terbaik untuk kami sebagai project di mata kuliah sistem digital lanjut ini. Lalu lanjut kita ada rumusan masalah untuk project akhir kita ini. Yaitu pertama bagaimana kita merancang sistem permainan Arkanoid yang dapat dijalankan secara real time menggunakan FPGA. Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana mengintegrasikan kontrol pedal, pergerakan bola, dan deteksi tabrakan dengan balok menggunakan perangkat keras Spartan 3E starter board. Lalu yang ketiga, kita akan menjelaskan bagaimana menciptakan antarmuka grafis yang intuitif dan kontrol yang responsif menggunakan modul VGA dan push button. Lalu tujuan dari kelompok kami membuat proyek ini adalah mengimplementasikan permainan Arkanoid dalam bentuk klon menggunakan FPGA Spartan 3E, lalu mengintegrasikan elemen permainan seperti pergerakan pedal, bola, dan tabrakan dengan balok ke dalam sistem berbasis perangkat keras. Yang ketiga, membuat antarmuka grafis permainan yang dapat ditampilkan melalui modul VGA serta kontrol input menggunakan push button. Yang keempat, memahami penerapan konsep pemrograman FPGA dalam pengembangan aplikasi interaktif. Lalu manfaat dari proyek ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang desain sistem berbasis FPGA khususnya dalam aplikasi interaktif. Lalu yang kedua, menjadi referensi bagi pengembangan permainan sederhana berbasis perangkat keras lainnya. Yang ketiga, mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang potensi FPGA dalam mencapai solusi inovatif di berbagai bidang teknologi. Lalu yang keempat, mengembangkan kemampuan kolaborasi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk menciptakan aplikasi yang fungsional dan menarik. Selanjutnya pada bab 2 ada tinjauan pustaka di poin pertama yaitu Array Gate Field Programmable atau FPGA. Bisa kita lihat di sini dari gambar blok diagram FPGA menunjukkan arsitektur sistem pengolahan gambar berbasis FPGA. Data gambar dari CMOS sensor dikontrol oleh sensor CMOS controller dan image capture controller. Lalu pada head controller mengatur alur data ke eksternal memory controller untuk penyimpanan. Data diproses oleh PCA algorithm dan hasilnya dikirim ke PC melalui communication controller. FPGA berperan sebagai pusat kendali, menghubungkan sensor, memori, pemrosesan, dan komunikasi dengan PC. Lalu FPGA adalah perangkat keras yang memiliki kemampuan untuk diprogram ulang setelah proses manufaktur. FPGA terdiri dari banyak blok logika yang dapat dikonfigurasi dan dihubungkan melalui jaringan interkoneksi yang dapat disesuaikan. Dengan demikian, FPGA dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan sinyal digital, kendali robotik, dan pengembangan game interaktif. Dalam desain sistem perangkat keras, FPGA adalah pilihan utama karena fleksibilitas, performa tinggi, dan kemampuan pemrosesan paralelnya. Selanjutnya, Spartan 3E starter board yang kami gunakan.
Dalam penelitian ini, FPGA digunakan sebagai platform utama untuk mengimplementasikan permainan Arkanoid Clone. Spartan 3E adalah salah satu jenis FPGA yang memiliki fitur penting seperti jumlah blok logika yang mencukupi, port input-output yang dapat diatur, dan dukungan untuk tampilan grafis melalui modul VGA. Lalu pada poin kedua ada game Arkanoid. Arkanoid adalah permainan video yang pertama kali dirilis pada tahun 1986 oleh Taito. Permainan ini adalah versi modern dari permainan klasik Breakout, di mana pemain mengontrol sebuah pedal untuk membetulkan bola dan menghancurkan blok yang ada di layar. Elemen utama dalam permainan Arkanoid ini meliputi yang pertama yaitu pedal. Pedal ini berfungsi untuk memantulkan bola, lalu ada bolanya sendiri. Bolanya bergerak secara dinamis dan dapat memantul saat bertabrakan dengan pedal atau blok atau balok. Terakhir yaitu balok, objek yang harus dihancurkan untuk memenangkan permainan. Permainan ini menuntut ketangkasan dan strategi, menjadikannya permainan yang menarik untuk dijadikan studi kasus dalam penerapan teknologi FPGA. Lalu ada modul VGA, tampilan grafis modul VGA atau Video Graphic Array adalah teknologi tampilan yang memungkinkan FPGA untuk menampilkan output grafis pada layar monitor. Modul ini bekerja dengan menggunakan sinyal sinkronisasi horizontal dan vertikal untuk menghasilkan gambar pada layar. Pada proyek ini, modul VGA digunakan untuk menampilkan elemen permainan seperti pedal, bola, balok, serta skor pemain. Beberapa elemen penting dalam implementasi VGA meliputi yang pertama yaitu resolusi layar. Ini menentukan tingkat detail grafis, lalu ada sinyal warna untuk mengontrol warna elemen permainan, dan terakhir sinkronisasi horizontal dan vertikal untuk memastikan gambar ditampilkan secara stabil di layar. Selanjutnya kita bahas bahasa pemrograman hardware. Jadi, desain dan implementasi sistem berbasis FPGA dilakukan menggunakan bahasa pemrograman hardware seperti Verilog atau VHDL. Nah, pada proyek ini kita menggunakan bahasa VHDL, dan itu digunakan untuk mendefinisikan logika, pergerakan pedal dan bola, mengatur deteksi tabrakan antara bola, pedal, dan balok, serta mengelola sinyal input dari push button serta output ke modul VGA. Lalu di sini ada diagram alur program kita. Pertama-tama dimulai dengan start dulu, lalu ke proses inisialisasi, lalu dilanjutkan dengan merender objek pada game. Setelah itu baru kita bisa mengecek input user. Dan input dari user itu akan mengupdate posisi bola dan mendeteksi tabrakan, lalu mengupdate state gamenya. Setelah itu semua updatean tersebut akan di-render ulang. Lalu setelah itu program akan mengecek kondisi game over. Jika iya, maka akan end, dan jika tidak, kita akan ulang dari pengecekan input user. Selanjutnya di file arkanoid.cf kami mendefinisikan clock dengan kecepatan 20 nanosecond dan 50 MHz. Lalu untuk pin reset kita definisikan di pin V16. Lalu VGA out red, green, dan blue kita definisikan di pin H14, H15, dan G15. Untuk VGA vertical synchron dan horizontal synchron kita definisikan di pin F14 dan F15. Habis itu untuk menggerakkan game pedalnya itu kita menggunakan pin D18 untuk push left-nya. Selanjutnya untuk push right-nya kita menggunakan pin H13. Selanjutnya di bawahnya,
Selanjutnya di bawahnya kita definisikan juga LED LED dari 0 sampai 7 untuk merepresentasikan kondisi bolanya sesuai dengan apa arah dari bolanya, kita sinkronkan ke posisi LED-nya. Selanjutnya adalah Arkanoid.vhd. Ini adalah modul top dari project kita, itu yang mengintegrasikan semua komponen yang digunakan. Oke, pertama kita bahas library. Di sini ada IEEE Standard Logic 1164. Itu digunakan untuk menangani sinyal logika standar. Lalu di bawahnya dua, yaitu arith dan unsigned. Itu digunakan untuk operasi aritmatika dan logika pada vektor bit. Nah, lalu yang di bawahnya ini, Arkanoid Common ini adalah library buatan yang ada di project ini, folder project ini. Fungsinya untuk mendefinisikan nilai-nilai dan beberapa variabel yang digunakan di project ini. Selanjutnya kita masuk ke entity Arkanoid. Ini adalah port-port yang berhubungan langsung dengan pin fisiknya FPGA. Oke, ada clock 50 MHz dan sampai LED. Kita langsung saja masuk ke architecture. Di bawahnya ini ada sinyal-sinyal yang menghubungkan antar komponen. Di sini juga namanya cukup deskriptif, jadi dijelaskan singkat aja. Pad post ini posisi pedal, ball X post dan ball Y post itu posisi bola pada layar. Clock pad, clock ball itu clock. Lalu ada sinyal start dan end of life atau game over. Ya, seperti biasa. Lalu kita lanjut ke komponen-komponen yang digunakan. Pertama di sini ada clock divider. Clock divider ini fungsinya untuk membagi clock utama. Clock utama yang kita gunakan itu yang default dari boardnya, yaitu frekuensinya 50 MHz. Nah, clock divider ini untuk membagi clock utamanya jadi clock yang lebih lambat untuk mengontrol kecepatan gerakan bola. Lalu komponen selanjutnya ada output. Output ini komponen yang menghasilkan sinyal VGA untuk menampilkan permainan di layarnya. Dan untuk detailnya dijelaskan di file masing-masing. Lalu komponen selanjutnya itu ada komponen input. Input ini mengolah tombol input dari pemain, yaitu push left dan push right. Ada juga tombol reset. Lalu ada posisi pedal, yaitu pad post ini diperbarui berdasarkan tombol yang ditekan dan berdasarkan clock juga. Lalu di sini juga ada sinyal start ya untuk memulai permainan. Selanjutnya ada komponen ball block. Nah, ini komponen ini adalah komponen yang mengatur logika permainan. Itu mengatur pergerakan bola berdasarkan clock, posisi pedal, dan status permainannya. Oke, jadi semua komponen itu digabung di bagian begin. Ini bagian begin. Seperti yang tadi saya bilang, clock divider membagi clock utama, proc output itu mengolah data posisi bola, pedal, dan block, proc input mengolah input pemain, proc ball blocks itu mengelola logika permainan. Selanjutnya kita akan pindah ke arkanoid common.vhd. Jadi file ini
fungsinya sebagai library tambahan yang digunakan di project ini. Isinya itu berupa deklarasi data dan variabel-variabel. Seperti contohnya ini block, column, terus ada block rows juga yang nilainya didefinisikan di sini. Dan semua variabel lain juga begitu. Nilainya didefinisikan di file Arkanoid Common VHD ini. Selanjutnya ada ball blocks VHD. Kode ini dimulai dengan bagian library dan use clause yang mengimpor pustaka yang diperlukan. Seperti yang bisa kita lihat pada baris pertama ini berfungsi untuk operasi logika. Lalu pada baris kedua dan ketiga, ini berfungsi untuk operasi aritmatika berbasis logika. Lalu baris keempat ini berfungsi untuk mendefinisikan elemen-elemen khusus untuk permainan ini. Lalu ada deklarasi entitas ball blocks. Entitas ini mendefinisikan port-port yang diperlukan seperti yang pertama ini bisa kita lihat CLK atau clock, ini berfungsi sebagai clock utama. Lalu ada reset untuk mereset permainan. Lalu ada clock ball berfungsi untuk pergerakan bola. Lalu ada start, ini untuk memulai permainan. Lalu ada pad pause berfungsi untuk posisi pedalnya. Lalu ada end of life, menandai ketika bola jatuh di luar batas permainan. Lalu ada ball X pause dan ball Y pause. Ini berfungsi untuk menyimpan posisi bolanya. Lalu yang terakhir ada block matrix. Ini berfungsi sebagai matriks untuk menyimpan status bloknya. Selanjutnya pada bagian arsitektur, di dalam bagian arsitektur behavioral terdapat sinyal ball angle X dan ball angle Y yang digunakan untuk menyimpan arah pergerakan bola secara horizontal dan vertikal. Lalu ada proses ball moves. Ini proses utama yang berfungsi sebagai pergerakan bolanya. Proses ini menangani seluruh logika pergerakan bola, interaksi dengan pedal, blok, serta dinding permainan. Yang pertama ada inisialisasi saat reset atau kehilangan bola. Ketika sinyal reset atau end of life aktif, posisi bola diatur ulang ke koordinat 400, 300. Sudut pergerakan di reset ke nilai 1 dan semua blok dalam blok matriks diaktifkan kembali. Selanjutnya ada pergerakan bola atau ball moves. Jika permainan sedang berjalan atau clock ball dan startnya aktif, posisi bola diperbarui dengan menambahkan nilai sudut ball angle X dan ball angle Y ke posisi bola saat ini. Lalu yang ketiga ada pantulan dari pedal. Jika bola menyentuh pedal, sudut pantulan diubah berdasarkan posisi bola relatif terhadap pedal. Pantulan akan bervariasi, lebih tajam jika mengenai sisi pedal dan lebih lurus jika mengenai tengah pedal. Selanjutnya ada pantulan dari dinding. Jika bola menyentuh batas atas, dinding kanan atau dinding kiri, maka arah pergerakan bola akan dibalik secara horizontal atau vertikal. Selanjutnya ada interaksi dengan blok. Ketika bola menyentuh blok, kode memeriksa blok yang bersentuhan. Jika blok tersebut aktif atau bernilai 1, bola akan memantul dan blok tersebut dihapus dengan mengubah nilainya menjadi 0. Yang terakhir yaitu ada deteksi kehilangan bola. Jika bola jatuh melewati pedal Y lebih dari 555, sinyal end of life diaktifkan untuk menandai bahwa bola telah hilang. Oke, selanjutnya potongan bagian dari clock divider
.vad, yang mana clock divider .vad ini merupakan kode yang bertujuan untuk membagi frekuensi clock asli menjadi dua frekuensi clock berbeda, yang mana ada clock ball yang didefinisikan menjadi clock untuk mengatur kecepatan gerakan bola dalam game Arkanoid. Lalu ada clock pad yang mana untuk mengatur kecepatan gerakan pedal dalam Arkanoid. Pertama-tama di dalam codingan tersebut ada library IEEE yang menyediakan fungsi untuk menangani logika digital. Selanjutnya ada entity yang mana portnya itu ada input CLK atau clock utama yang masuk ke FPGA. Lalu ada CLK ball output, lalu ada output yang mana ada CLK ball dan CLK pad untuk clock hasil pembagian frekuensi. Selanjutnya di bagian arsitektur terdapat deklarasi sinyal count B, yaitu counter 4 bit untuk pembagian clock pada clock ball. Lalu ada count P atau counter 17 bit untuk pembagian clock pada clock pad. Lalu masuk ke bagian proses, yang mana proses ini adalah clock diff ball untuk gerakan bolanya. Proses ini aktif saat ada perubahan pada clock event dengan kondisi CLK sama dengan 1. Mekanismenya itu jika count P mencapai nilai maksimum 1111 000 dan count B mencapai nilai 0100, maka count B direset ke 0000, lalu clock ball diubah menjadi 1. Lalu jika count P mencapai nilai maksimum, maka count B ditambah 1 dan juga clock ball diubah menjadi 0. Jika tidak, clock ball tetap di 0. Lalu proses CLK diff ball ini memastikan bahwa clock bola memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan clock asli. Lalu masuk ke proses clock diff pad, yang mana clock divider untuk gerakan pedal, dan proses ini aktif saat ada perubahan pada clock event dengan kondisi clock 1. Mekanismenya jika count P mencapai nilai maksimum, atas lagi masih. Ya. Nah, udah cukup itu aja. Jika count P mencapai nilai maksimum, maka clock pad diubah menjadi 1, lalu count P direset ke 0. Jika tidak, clock pad diubah menjadi 0 dan count P ditambah 1. Yang mana proses ini menghasilkan clock pedal dengan frekuensi lebih rendah untuk mengatur gerakan pedal. Nah, kesimpulan dari kode ini yang mana membagi frekuensi clock menggunakan counter, lalu count P bertugas membagi clock untuk clock pad, sedangkan kombinasi count P dan count B membagi clock untuk clock ball. Lalu clock hasil pembagian clock ball dan clock pad memiliki kecepatan berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan game Arkanoid. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang input.vad. Di sini terdapat entity juga sebagai input dan outputnya. Inputnya sebagai clock, reset, clock pad, dan sebagainya. Dan outputnya di sini ada start. Lalu kita masuk ke bagian arsitekturnya. Untuk logikanya di sini logika pertama dalam proses adalah memeriksa reset atau end of life bernilai 1. Nah, kalau bernilai 1, maka posisi pedal atau pad post diatur ke posisi awal, yaitu binernya 400 dengan biner 00110001000. Lalu sinyal start juga diatur menjadi 0. Lalu untuk logika selanjutnya kita akan mendeteksi pinggiran clock. Jadi kalau tidak ada reset dan end of life beneran 0, maka logika akan bekerja pada setiap pinggiran clock positif, yaitu pada saat gerakan ke kiri, maka jika tombol push left ditekan, maka push left sama dengan 1. Lalu ketika clock pedal aktif, maka clock pedal sama dengan 1. Lalu ketika pedal tidak melewati batas kiri lapangan, maka panjang pedal di sini ada pad length dan field border.
Lalu ketika posisi pedal akan dikurangi 2, maka dia akan bergerak 2 langkah ke kiri. Lalu ketika sinyal start diatur menjadi 1, menunjukkan gerakan pedal telah dimulai. Lalu untuk gerakan pedal ke kanan, yaitu kita push right, kalau ditekan jadi push right sama dengan 1, logikanya 1. Lalu clock pedal juga aktif, jadi clock pedalnya juga 1. Jadi ketika posisi clock pedal ke kanan, maka gerakan pedalnya sendiri akan berubah ke kanan. Lalu sinyal start juga akan diatur menjadi 1, begitu. Untuk 2.5.7 di sini ada library IEE yang berfungsi untuk library. Lalu ada entity output yang berfungsi untuk menjelaskan entitas-entitas input dan output pada kode ini. Yang pertama ada clock sebagai input, ball X position dan ball Y position sebagai input. Lalu ada block matrix, ada pad post sebagai input. Lalu di sini juga ada VGA phasing dan VGA hasing sebagai output, VGA out blue, red, dan green sebagai output, dan LED. Lalu di sini ada arsitektur behavioral yang row count dan column count yang memiliki 12 bit. Lalu di sini ada if clock sama dengan 1, row count lebih besar sama dengan 637 dan row count kurang dari 643. Maka VGA phasing akan 0, else VGA phasing akan 1. Lalu ada if berikutnya, yaitu apabila column count lebih besar sama dengan 856 dan column count kurang dari 976, VGA hasing akan sama dengan 0 dan VGA else VGA hasing akan sama dengan 1. Itu sudah end proses. Lalu di sini ada if clock event dan clock 1, dan clock column count sama dengan column count tambah 1 yang berfungsi untuk menghitung kolom pada layar ketika mencapai batas 1040 diatur ulang ke 0. Lalu ada row count sama dengan row count tambah 1 yang berfungsi untuk menghitung baris pada layar ketika mencapai batas 666 diatur ulang ke 0. Fungsi ini memastikan posisi pixel dilacak dengan benar untuk menggambar frame. Lalu di sini ada function draw, di mana ada proses draw di mana fungsinya mengatur warna pixel di layar untuk menggambar elemen permainan seperti batas layar, balok, bola, dan pedal. Subfunction pertama adalah untuk menggambar batas, yaitu garis merah di sekitar layar untuk menentukan area permainan. Kondisi jika pixel berada di koordinat batas adalah field border. Lalu yang kedua ada menggambar balok, membaca dari blok matriks untuk menentukan balok mana yang masih ada. Lalu balok berwarna kuning pada tepi dan biru di tengah. Loop ganda for I dan for J memproses setiap balok berdasarkan koordinatnya. Lalu yang ketiga ada menggambar pedal. Pedal digambarkan dalam bentuk persegi panjang bertingkat di posisi pad post. Lalu ada juga yang untuk mengatur warna pedal menjadi putih. Yang keempat ada menggambar bola.
Bola digambarkan di sekitar koordinat ball X post dan ball Y post dengan radius tertentu, yaitu ball radius. Warna bolanya cyan. Fungsi ini memproses setiap piksel pada layar untuk menentukan apakah piksel tersebut harus diberi warna atau tidak. Lalu ada working LEDs yang berfungsi untuk menyalakan LED pada FPGA sesuai dengan posisi horizontal pada bola expose. Horizontal bola dengan variabel ball expose. Contohnya if ball expose lebih besar sama dengan 700, menyalakan LED paling kanan. Lalu else if ball expose lebih besar sama dengan 600, menyalakan LED di kiri sebelumnya. Berarti kedua dari kanan. Pola ini berlanjut hingga LED paling akhir. Fungsi ini memberikan indikasi visual di FPGA tentang posisi bola dalam game. Selanjutnya pada bab 3 ada hasil dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan hasil implementasi dan analisis sistem dari proyek Arkanoid berbasis FPGA menggunakan VHDL. Hasil dan pembahasan mencakup antarmuka pengguna, tampilan monitor, evaluasi gameplay, kinerja sistem, pencapaian tujuan, dan tantangan serta solusi yang dihadapi selama proses pengembangan. Lalu pada poin selanjutnya ada hasil implementasi. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Ini adalah gambar FPGA Xilinx Spartan 3E. Bisa kita lihat di sini. Ini ada power supply. Ini untuk colok ke monitor. Lalu ini untuk terhubung pada PC atau laptop. Ini adalah tombol atau button yang digunakan pada game ini. Ada push left dan push right. Ini ada reset. Lalu di sini ada LED untuk mempresentasikan posisi bola. Antarmuka pengguna dirancang untuk memberikan kontrol sederhana namun intuitif kepada pemain. Pengontrol permainan menggunakan dua tombol tekan atau push button pada FPGA yang terhubung dengan net sebagai berikut. Yang pertama yaitu push left. Lokasi tombol di pin D18 dengan konfigurasi I/O standar, LVTTL, dan mode pull down. Lalu ada push right, lokasi tombol di pin H13 dengan konfigurasi I/O standar, LVTTL, dan mode pull down. Selanjutnya ada fungsi tombolnya. Pertama ada tombol push left, ini berfungsi untuk menggerakkan pedal ke kiri. Tombol ini dihubungkan ke net push left yang dipantau secara terus-menerus oleh sistem menggunakan state machine untuk memberikan respons yang cepat. Lalu ada tombol push right. Ini berfungsi untuk menggerakkan pedal ke kanan. Tombol ini dihubungkan ke net push right yang berfungsi serupa dengan tombol kiri. Setiap tombol diatur sedemikian rupa sehingga memanfaatkan fitur debounce internal pada FPGA untuk memastikan input yang akurat, menghindari multi-trigger saat tombol ditekan. Pengguna juga dapat memulai atau mereset permainan menggunakan tombol tambahan yang dapat dikonfigurasi lebih lanjut. Selanjutnya ini adalah gambar tampilan game di layar monitornya. Untuk menampilkan permainan, sistem menggunakan output VGA yang dihubungkan ke monitor eksternal. Implementasi tampilan monitor ini bertujuan memberikan visualisasi grafis permainan secara real-time dengan resolusi yang sesuai untuk permainan sederhana seperti Arkanoid. Lalu ada konfigurasi VGA-nya. Yang pertama itu resolusi 640 x 480 pixel. Ini standar VGA. Lalu ada frekuensi horizontal 31,5 kHz. Lalu ada frekuensi vertikalnya 60 Hz. Warnanya kami gunakan 3 bit RGB, red, green, blue, memungkinkan
tampilan hingga 8 warna. Lalu ada implementasi pada pin FPGA-nya, sinyal H-Sync dihubungkan ke pin G9, sinyal V-Sync dihubungkan ke pin F9, sinyal warna R, G, dan B masing-masing dihubungkan ke pin E3, E4, dan E5. Lalu pada proses rendering, yang pertama itu buffer frame. Ini sistem menggunakan buffer internal untuk menyimpan informasi posisi pedal, bola, dan blok. Lalu ada sinkronisasi, sinyal sinkronisasi horizontal dan vertikal dihasilkan sesuai dengan standar VGA untuk memastikan gambar ditampilkan dengan stabil di monitor. Yang terakhir yaitu pemrosesan warna. Warna pedal, warna bola, dan blok diatur dalam modul rendering untuk membedakan elemen permainan. Hasil pembahasan 3.2 untuk evaluasi gameplay dalam sistem ini dievaluasi berdasarkan responsivitas kontrol, interaksi bola dengan pendel dan blok, serta alur permainan yang mengacu pada versi klasik Arkanoid. Untuk idle-nya, kita menunggu input untuk memulai permainan. Play-nya, bola bergerak, lalu pedal dapat dikontrol, dan skor dapat diperbaharui. Untuk game over-nya kita sebenarnya tidak ada tulisan game over-nya, cuma ke reset saja. Habis itu lanjut ke kinerja dan responsivitas sistem. Sistem memanfaatkan arsitektur paralel FPGA yang memberikan keunggulan dibanding dengan implementasi berbasis mikroprosesor tradisional dengan kecepatan 50 MHz untuk memastikan operasi yang stabil dan responsif. Analisis responsivitas kita. Waktu respons cenderung cepat, yaitu kurang dari 5 milisecond. Untuk refresh rate layar di monitor kita pakai 60 Hz. Untuk pengolahan tabrakan dilakukan setiap siklus clock untuk memastikan perhitungan yang akurat tanpa latensi visual. Untuk pencapaian tujuan proyek ini adalah untuk menciptakan permainan Arkanoid yang berfungsi penuh pada FPGA dengan pengalaman bermain yang mendekati versi aslinya. Berdasarkan pengujian kami, pengujian antarmuka pengguna yaitu kontrol intuitif yang mudah digerakkan, alur permainan yang responsif dengan mendeteksi tabrakan yang akurat. Untuk visualisasinya, kita menggunakan tampilan grafis menggunakan kabel VGA dihasilkan dengan kualitas yang memadai untuk permainan sederhana. Selanjutnya untuk tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah sinkronisasi komponen. Tantangannya adalah menjamin bahwa input dari tombol, gerakan pedal, dan tampilan VGA berjalan dengan sinkron. Untuk solusinya, kita menggunakan state machine untuk mengatur alur logika permainan dan clock divider untuk menyelaraskan kecepatan masing-masing komponen. Untuk tantangan yang kedua yaitu debouncing tombol. Kadang input tombol raw sering mengalami noise atau multi-trigger. Kita lalu menggunakan solusi yaitu menambahkan debounce circuit menggunakan counter dalam VHDL untuk memfilter noise. Lalu untuk tantangan yang ketiga adalah optimasi performa. Latensi antara input pengguna dan output grafis dapat mengurangi pengalaman bermain. Lalu solusinya adalah memanfaatkan pipeline processing untuk memastikan bahwa setiap tahap pemrosesan berjalan dengan paralel tanpa hambatan. Oke, selanjutnya adalah bagian kesimpulan, yang mana dari hasil implementasi dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proyek yang kita buat ini atau proyek game Arkanoid Clone berbasis FPGA berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan sebuah game yang interaktif dan responsif. Lalu sistem permainan yang stabil dengan kontrol yang intuitif memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi pengguna. Lalu implementasi menggunakan output VGA juga memungkinkan visualisasi permainan yang jelas dan dinamis. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis selama pengembangan, seperti sinkronisasi sinyal dan optimasi logika untuk efisiensi sumber daya FPGA, solusi yang diterapkan mampu mengatasi kendala tersebut. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan keberhasilan dalam
mengintegrasikan berbagai komponen untuk menciptakan permainan yang menarik dan fungsional. Saran pengembangannya itu yang pertama peningkatan grafis untuk meningkatkan resolusi dan kedalaman warna untuk tampilan yang lebih menarik. Lalu fitur tambahan seperti penambahan level baru, elemen power ups, atau mode permainan yang lebih kompleks untuk meningkatkan daya tarik pemain. Lalu ada kompatibilitas lebih luas, yang mana maksud dari kompatibilitas ini mengintegrasikan dukungan perangkat tambahan seperti joystick atau controller nirkabel untuk fleksibilitas pengguna. Kesimpulannya, proyek Arkanoid ini berhasil menunjukkan potensi besar FPGA dalam implementasi sistem permainan interaktif dengan pengembangan lebih lanjut. Proyek ini dapat menjadi platform edukasi dan hiburan yang lebih inovatif di masa mendatang. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari proyek akhir dari kelompok game Arkanoid Clone. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.